Dekat dong. Yoi. Yoi dah. Tapi muka aku kecil di pojok atas. Males. YouTube tuh kok yang terkenal narasumbernya daripada aku nanti. Muka siapa, Cok? Oh, bisa dipin. Oh iya. Bisa dipin. Bisa, Bambung. Oh, bisa ternyata. ISO. Astaga. Oke lah, saya open aja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Ambung, di mana kita bahas satu-satunya yang penting di dunia ini. Oh, Aku tuh bingung tau kalau ngomong depan kamera kayak ilfil gitu kan, kayak apa? Keringat. Mau ngomong apa gitu, kok pede banget youtuber halo gitu kan. Oke, hari ini saya mengundang 2 orang, satu sama atas nama siapa Bapak sebelah kanan saya? Kananmu tuh siapa? Masa kami nggak tahu kananmu? Kananmu kalau di sini yang mukanya yang. Kalian hitam putih ya, kayak anu ya. Kan sudah janjian tadi. Kesucian dan kegelapan gitu ya. Mas anu yang baju putih dulu, Mas Ari ya. Ya. Selamat datang di podcast saya, Mas Ari. Ya, terima kasih sudah diundang ini, Om Ambung. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ngerasakan WFH nih, lama-lama gemuk juga kita dalam rumah terus ini. Kalau Mas yang baju hitam, Mas Yeng, apa kabar Mas Yeng? Halo. Perkenalkan, nama saya Herjunot Ali. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Oke. Ini kabarnya kita kurang lebih sudah 3 bulan ya di rumah terus, bekerja dari rumah. Terus tema yang saya mau angkat ini kayak yang lagi trending di Twitter gitu kan, terserahlah Indonesia gitu. Hashtag Indonesia terserah. Hashtag Indonesia terserah. Itu kacau balau banget, kayak orang sudah bodo amat lah, sudah kumpul-kumpul lah kayak amburador gitulah, ke perkumpulan belanja ini, padahal lebarannya di rumah tapi beli baju baru, coba nggak tahu itu maksudnya apa gitu, terus mudik ya, gitu kan. Indonesia terserah banget tuh. Terus kayak bandara sudah dibuka di kelonggaran lah. Tanggapan kalian tuh gimana kalau setiap masing-masing? Dari Ari dulu lah. Ya, terkait dengan pelonggaran Bung ya. Sebenarnya kecewa gitu Bung. Ada kekecewaan juga yang kita rasakan ini dari teman-teman juga, terutama kita juga. Kita ini sebenarnya sepakat gitu dari awal semenjak PSBB ini sudah dilaksanakan ya, terutama SK-nya sudah keluar di Kota Tarakan, kita sepakat. Jadi entah itu dari mulai usaha-usaha yang kita punya juga itu kita juga laksanakan, seperti melaksanakan take away ya. Kita tidak menerima tamu lagi, kita melaksanakan take away. Ini terasa sekali. Jadi kita sudah berupaya untuk melaksanakan physical distancing atau social distancing ini, ya. Tapi akhirnya pemerintah sendiri ini, yang blundernya di sini, pemerintah sendiri di sini memberikan fasilitas itu terhadap teman-teman ataupun yang tanda kutip yang bandel ya. Terutama yang ingin bepergian. Jadi kekecewaan itulah. Sebenarnya aku bingung juga nih mau ngaturnya bahasa ini. Ya intinya dari sudut pandangmu gimana selama 3 bulan kau berkorban tidak kemana-mana tapi ngelihat kejadian kayak gini tuh? Intinya gini Bung. Intinya kecewa. Jadi kita sudah merupayakan agar penyebaran COVID ini bisa terputus. Tapi tunggu dulu, itu di tanganmu coklat disimpan dulu, soalnya lagi puasa. Ketahuan deh. Enggak, korekan kuping ini. Sama ya. Lanjut. Jadi ya gimana gitu, nah teman-teman yang bandel itu juga bisa dikasih tahu. Tapi dalam 3 bulan ini di antara satu kecewa tapi ada kebutuhan Bung. Kebutuhan ya. Teman-teman ya kebutuhan, orang butuh makan, orang butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Itu mungkin kita masih bisa fair lah ya, kalau karena ada kepentingan di belakangnya ya. Ya, okay. Tapi yang satu ini masih ada teman-teman juga nih yang bandel nih.
masih ngumpul-ngumpul. Bahkan sempat mendengar ada kabar sebuah restoran maupun kafe Aha. itu akhirnya bukber diam-diam. Di Tarakan Dilaksanakan ini, Tarakan. di Tarakan. Kita Wah, dapat kabar juga di Tarakan ada. siap. Nanti kita bisa sidak lebih lanjut. Oke, kita ke Yayang dulu sebagai mungkin pelaku Apa yang ini? lokal. Kenapa? Ya, kayak mana sudut pandangmu? Karena kan kau kan orangnya yang kalau di rumah gatal gitu kan, pasti setiap malam anjir kemana ke sini gitu. 3 Oke. bulan tidak kemana-mana, terus Anda ngelihat orang-orang bandel kurang ajar, itu kayak mana tanggapan Anda Bapak? Jadi ini membahas tentang Indonesia terserah kan? Ya, ini terserah. Nggak ada kan maksudnya nggak ada waktunya nih. Terserah aku mau berapa ngomongnya. Ya, nanti ku potong lah kalau panjangan. Oke. Tentang Indonesia terserah nih ya. Ya. Pertama aku jelasin dulu buat teman-teman semua apa itu hashtag Indonesia terserah. Nah, kasih tahu dulu. Nah, kenapa hashtag itu muncul? Dari sumber tempo.co 3 jam yang lalu nih ya. Munculnya tagar Indonesia terserah merupakan suara publik yang harus didengarkan pemerintah. Tagar itu muncul setelah adanya fakta banyaknya orang antri berkerumunan di Bandara Soekarno-Hatta 20 Mei 2020. Nah, gara-gara bandara dibuka, terus banyak orang mau mudik di Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya muncullah hashtag Indonesia terserah. Maksudnya Indonesia terserah, jadi kayak orang-orang medis, pihak-pihak medis yang sudah berusaha nih ngobatin orang yang kena COVID, yang dilarang social distancing, ngumpul dong. Sudah dilarang. Ngumpul di bandara. Habis ngumpul kena COVID, berangkat ke kota masing-masing, kena COVID satu keluarga, meninggal salah pemerintah. Yang paling lucu tuh seremoninya itu, seremoni penutupan McD. Seremoni penutupan McD juga ada, seremoni. Nanti seremoni penutupan jiwa-jiwa kalian yang hilang tuh jadi seremonikan. Ini reuni kembali Anda yang di keluar ke bandara, Anda yang ke mall pada saat COVID. Terus teman-teman kita yang medis itu yang baru meninggal, hamil 4 bulan ya. Oh ya, itu yang Surabaya sedih banget sih. Hamil 4 bulan, meninggal. Sama suaminya juga ya. Kalian semua enggak di rumah. Coba kalian di rumah. Aku juga enggak kerja, ada orang nikah, enggak ada job nikah. Enggak kerja. Oke, aku masuk di situ deh. Keluyuran. Kan kerjaanmu kan memang itu tadi itu ya. Pengaruh sebesar apa sih COVID nih di pekerjaanmu itu? Sangat besar, saya tidak bisa digambarkan, cuy. Besar. Cuma maksudnya gini, ini ke pribadiku lagi ya. Aku kerja sebagai dokumentasi wedding. Jadi ketika ada orang nikah, rezekiku ada. Karena COVID ada, rezekiku nggak ada. Nikah nggak ada nih. Nah, ketika pernikahan nggak ada, otomatis kan aku nggak kerja. Karena aku nggak kerja, aku nggak punya uang. Karena nggak punya uang, aku nggak perlu keluar lagi buat habisin uangku gitu nah. Kamu sudah miskin, nggak kerja, nggak ada uang, pergi keluar sebarin COVID, pulang-pulang kasih COVID ke orang tuamu tuh gunanya buat apa? Astagfirullah. Maksudnya itu lah. Kalau ke Ari gitu ya, salah satu juga pengusaha kafe, padahal baru banget buka gitu tiba-tiba lockdown gitu kayak. Kalau anak bayi itu masih merem matanya tuh. Masih merem matanya. Gimana kan? Profitnya nggak ada bro. Jadi memang tutup tuh kafe. Untuk sementara kita emang tutup enggak bung. Tapi kita lebih ke survive. Jadi gimana? Terutama kita kan juga punya pekerja ya. Ya karyawan. Harus ini ada kebutuhan. Dan itu Bapak setiap bulan memenuhi gitu. Mau tidak mau. Ya kalau untuk setiap bulan sih nggak memenuhi sih. Kalau misalnya target dari kita penjualan ataupun nggak menutupi. Tapi dengan adanya kita pelonggaran juga ya, terutama dengan take away maupun ada batasan jam kerja, batasan penjualan itu ya cukup lah untuk biaya untuk kembalikan modal lagi, hanya sekedar untuk survive bertahan. Ya semua berpengaruh bung, mau pekerjaan pokok, mau kerjaan sampingan, apalagi gara-gara ini terkait juga harga oil ya, minyak dunia juga turun jumlahnya di bawah $20. Nah itu juga kita juga sudah dipesanin. Tuh pengaruh nggak sama kita tuh? Nggak ada penghasilan lebih lah, ya gaji pokok aja lah, alhamdulillah masih bisa disyukuri. Ya ini memang masalah medkit tuh. Jangan sebut merek, geng. Medkit kan, brand ambassador medkit ya.
Bung, ini gara-gara kau adain ini, Bung. Aku baru ngeliat muka Yayeng, Bung. Aku tuh saking di rumah tuh ndak percaya diri lihat cermin, Cuk. Kaget aku, kok berubah banget 3 bulan, gemuk, makan, Kan turu, makan, dibilang stres. makan juga enggak karena puasa. Siap, Tidur aja. kita tuh eh gatal juga sih ngelihat orang yang apa sih namanya bandel ya. Tapi kalau mau dikasih tahu juga yang namanya orang Indonesia ya. Oke, kita bicara yang lebih dekat di Tarakan. Pernah nggak sih lihat kerumunan tadi? Ari singgung tuh. Ada yang kafe buka diem-diem. Hmm. Eh, saya tahu sih sebenarnya. Kita tahu bersama ya kalau bulan Ramadan adalah bulan tambang emas sebagai rumah-rumah makan ya kan. Disitulah omset Ya. terbesar mereka. Nah, itu gimana tuh? Apakah saking nyarinya kebutuhan harus rela buka kafe diam-diam gitu atau gimana? Ya jangan Kau kau aja lagi yang Oke, buka kau kan diam-diam. penikmatnya. berarti aku Kopi. dulu ya. Aku dulu nih. Memang tidak bisa dipungkiri sih kita momen sangat berharga gitu nah buka puasa bersama bareng keluarga, bareng teman-teman, bareng angkatan dan segala macam. Cuma bagaimana ya? Kalau kita melanggar peraturan tuh hukumnya apa sih? Langsung. Si yang pertama itu dia bakal di penjara kalau nggak salah, sempat dengar pelanggar PSBB itu. Nah, ya kan? Maksudmu kok pilih dapat omset di bulan Ramadan apa atau setelah Ramadan kok tutup selamanya karena kau di penjara? Kok pilih mana gitu nah? Kita juga mikir masa depannya gitu nah, masa depan dia dan orang-orang yang lagi ngumpul. Kok nggak tahu ketika ada customer yang datang nih kena COVID terus ketemu sama karyawanmu kena COVID, karyawanmu kena kau terus kau kena keluargamu, kita nggak tahu kan. Meskipun kemungkinannya kecil atau bagaimanapun, tetap ada namanya kemungkinan. Ya. Dan setiap ada kemungkinan berarti ada positif, ada negatifnya nih. Intinya gini aja, positif COVID atau negatif COVID. Inti positif negatifnya. Intinya kan sekarang kita menghadapi COVID nih. Bagaimana caranya? Ya buat tahun ini aja ya. Tahun ini aja kau bukber. Ya minimal kalau nggak bisa bukber di luar ya kau beli makan, bawa teman-temanmu ke rumah. Buat kau aja COVID-nya, sebarin ke kau-kau aja gitu nah. Nggak perlu ke orang-orang. Atau virtual Ada aja tahu yang buka yang buka. bukber tuh pakai apa namanya? Pakai HP video call. Sedih amat ya. Iya, virtual. Ya bagus, menambah omsetnya Telkomsel. Beli paket. Kalau dari Ari gimana, Ari? Tanggapannya, Ari? Yang tadi rumah makan tadi, Ya, rumah makan. Di Tarakan khususnya sih masih ada yang bandel gitu. ya gimana Dari Bung ya? sudut pandang apa ya namanya? Dari sudut pandang sebagai pengusaha. Pemilik gitu ya, yang sempat punya. Jadi ya kita sih kalau misalnya saya berdiri juga di sebagai pemilik sih, ya fair-fair aja gitu nah. Selagi pemerintah belum menegakkan aturan yang hukumannya tersebut. Jadi ya udah, kalau memang nggak dibolehin, pemerintah juga melonggarkan aturan. Di satu sisi di sini pedagang maupun orang-orang kecil disuruh PSBB, tapi orang-orang yang berduit dan lain sebagainya, ketika dia setelah mengikuti tes rapid test yang mampu, dia boleh berpergian kemana-mana, disediakan pelayanan penerbangan dan jalur mudik dan lain sebagainya. Itu selagi masih dianukan pemerintah, didukung pemerintah ataupun tidak dilarang pemerintah, itu sih fair-fair aja ketika orang-orang kecil ini masih membuka usahanya ya, termasuknya. Oke. Tunggu sebentar, mau kemana? Ngapain? Ya, Sekarang setelah ke selesai yang MBS. satu ini. Oh, ada iklan ini kayaknya. Iklan sebentar ya. Meow. Bini mau ke pasar kayak ini.